paling memberatkan kinerja keuangan Garuda Indonesia? Kalau kita lihat dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya yang dilakukan oleh, Pak Irfan di Rute Garuda, eee, saya cukup apresiasi dengan keterbukaan beliau dengan, mengutarakan kendala-kendalanya Garuda dalam, diskusi-diskusi yang dilakukan dengan, stakeholders maupun dengan publik ya. Eee, Leasing, pertama, leasing-nya maskapai, cukup mahal ya dibanding dengan maskapai lain. Eee, itu juga dipertanyakan kenapa. Nah, sekarang juga ada kasus, yang masalah dugaan suap ataupun markup dalam leasing, selama ini terjadi. Jadi saya rasa itu membuat Garuda, susah untuk berkompetisi ya, untung kan belum tentu cash flow positif. Ini juga harus dilihat kinerja, eee eee apakah setiap kali Garuda untung, apakah cash flow-nya bisa positif atau tidak. Industri airline ini kan cukup capital intensif, jadi, kita hanya kalau saya melihat selalu airline itu baru aman ketika keuntungan dan cash flow-nya positif. Kalau dia, untung tapi harus melakukan, additional financing dengan, debt financing, itu bukan berarti all is well gitu. Jadi, banyak sekali hal-hal yang mesti dilihat. Kalau saya lihat sih kalau Garuda banyak masalah yang sebenarnya udah lama gitu ya, mungkin, eee, belum dituntaskan atau, eee, akar permasalahannya belum dituntaskan ya. Kalau kita ingat tahun 2000, tahun 98 sampai tahun 2000, Garuda sendiri melakukan restrukturisasi hutang yang pada saat itu terbesar untuk industri airline di dunia. Ya, itu berapa miliar dolar mereka lakukan. Nah, cuman itu kan, sekarang dengan ini timbul lagi kita merasa itu waktu itu direstrukturisasi tapi kok sepertinya core isunya belum diselesaikan, makanya ini timbul lagi gitu. Belum juga ekspansi yang dilakukan di, 2005 sampai 2015, ekspansi yang cukup besar ya, transformasinya bagus tapi ekspansinya, ini tail end dari ekspansi tersebut dan Garuda pun sebelum, masuk pandemi ini pun juga sempat mengalami kerugian. Nah ini tentu semuanya menumpuk ya, begitu terkena dengan pandemi ya efeknya, akan terlihat lebih besar daripada maskapai lain. Mhm. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan kinerja keuangan Garuda begitu yang, sudah tertekan sebelumnya ditambah pandemi COVID-19 yang memang menekan dunia penerbangan begitu. Anda melihat apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Harusnya memang harus ada stimulus karena kita tahu stimulus memang belum cukup membantu sebenarnya. Harus ada dana talangan atau seperti apa Anda melihatnya? Dana talangan menjadi salah satu opsi ya, cuman kalau saya melihat kalau tidak ada perombakan, eee, di dalam Garuda, dalam arti bagaimana how they do business, terus, cost structure mereka tidak dibenahi, lalu juga, masalah kalau saya lihat adalah asset productivity mereka dibanding dengan maskapai lain ya, dari production assets mereka. Ditalangi itu hanya buying time lagi gitu. Kita juga harus lihat maskapai yang milik negara atau BUMN di negara lain, yang punya kendala yang mirip, kalau hanya ditalangi aja itu nggak akan selesai. Ya kita lihat contoh ironisnya juga dalam satu alliance dengan Garuda itu Alitalia gitu. Udah 20 tahun itu hanya dikasih uang oleh pemerintah, dicoba restrukturisasi juga dan lain-lain, tapi selalu ada dari dalam maskapai yang menolak adanya perubahan. Akhirnya apa? Sampai sekarang juga mereka bermasalah dan sudah bangkrut beberapa kali gitu. Jadi, solusi alternatif banyak ya, tapi apapun yang dilakukan, apapun jalan yang dipilih, mau itu ada opsi hanya menalangi, opsi, apa, kita alihkan perusahaannya ke sebuah perusahaan baru, itu semua harus dilakukan dengan adanya perubahan di dalam Garuda sendiri, di dalam maskapainya sendiri. Kalau